Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa untuk edisi Sabtu 25 Juni 2022 dengan tema renungan akibat kekerasan hati berdasarkan bacaan 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks bacaan Kitab ini menunjukkan kekerasan hati Raja Ahazia, anak dari Raja Ahab. Ia jatuh sakit, dan ketika ia jatuh sakit, ia bukannya pergi mencari Tuhan, tapi ia pergi untuk mencari Allah lain di Ekron, Baal-zebub di Ekron. Dan ditegurlah oleh hamba Tuhan yang bernama Elia, di mana malaikat Tuhan berbicara kepada Elia untuk menyampaikan hukuman kepada Raja Ahazia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu membenci orang yang mengandalkan Allah lain, seperti Raja Israel yang bernama Ahazia. Karena itu Allah menyampaikan firman-Nya melalui malaikat kepada Nabi Elia supaya menyampaikan pesan bahwa dia akan dihukum mati oleh Allah karena dia bukannya mencari Allah tetapi mencari Allah lain, Baal-zebub di Ekron. Nah, kisah itu menjadi menarik ketika Elia dijumpai oleh perwira yang diutus oleh Raja Ahazia. Gelombang pertama, 1 perwira tambah 50 pasukan. Tetapi Nabi Elia menyatakan kalau dia itu Nabi Allah, maka api dari langit akan turun dan membinasakan perwira dan 50 orang utusan, sampai yang kedua pun demikian. Dan pada waktu yang ketiga, perwira itu memohon belas kasihan, dan malaikat Tuhan berfirman kepada Elia supaya ia turun dan menghadap raja dan jangan takut untuk menyampaikan hukuman Tuhan kepada Raja Ahazia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Elia menjumpai dan menyampaikan karena dia bukan mencari Allah ketika ia terbaring sakit, malah mencari Baal-zebub atau Allah lain, maka Tuhan murka atasnya dan ia mati karena ia menyembah Allah lain. Karena itu firman Tuhan berpesan kepada kita, apapun kondisi hidupmu, apalagi ketika Anda sakit dan sudah putus harapan, kita diminta untuk tetap mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, juga tentu berobat ke dokter bukan kepada Allah lain atau orang-orang yang menggunakan kuasa lain. Karena selain meninggal juga akan binasa. Semoga kita semua, apapun kondisi kita, tetap mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, seperti firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5 ayat 6 yang berkata, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Mencari pertolongan di luar Tuhan berarti menolak sumber kehidupan. Tuhan sumber kehidupan kita. Selagi Ia masih berkenan ditemui, datanglah kepadanya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan ini dan juga firman-Mu yang mengingatkan kami, apapun kondisi kami, terlebih ketika dalam kondisi bergumul, sakit, atau bangkrut, atau apapun juga, tetap mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan Allah lain atau kuasa lain. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan jemaat Telo Batua atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas terselenggaranya ibadah bulanan PKBGT Klasis Makassar Tengah yang dilaksanakan di jemaat Telo Batua. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi seluruh kehidupan warga jemaat, sehingga terus berkarya, terus berusaha, terus mengikuti pendidikan, dan anak-anak yang telah mengikuti ujian kenaikan kelas sudah boleh menerima hasilnya.
Biarlah mereka bersuka cita atas pertolongan Tuhan, atas jawaban doa mereka. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, khususnya cucu dari Mama Sinar, Amel, dan Abel yang dirawat di rumah sakit Masita. Opanya Gonsa di Palopo, Oma Sela atau Ibu Yuni Yulianus Sumule di rumah sakit Dadi, dan Daniel Parebong di rumah sakit Grestelina. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, agar mereka mendapat belas kasihan Tuhan dan boleh sembuh dan keluar dalam keadaan sehat. Engkau terus melindungi kami dalam aktivitas kami di gereja, mempersiapkan ibadah hari Minggu, sehingga semua yang mempersiapkan diri diperlengkapi oleh Tuhan, dan Tuhan berkuasa atas rumah Tuhan yang kudus, sehingga setiap orang yang menyembah Tuhan merasakan hadirat dan urapan Tuhan. Ini doa syukur kami, syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus Kristus sayang kita semua.